Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video-video sebelumnya, tepatnya mungkin di kolom komentar ya, karena kan kalian banyak banget nih untuk request pembahasan koin maupun token tertentu di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Nah, di sana kalau saya baca-baca, banyak banget dari teman-teman semua yang request beberapa koin maupun token seperti misalkan Floki, Solana, PP, Dogecoin, dan lain-lain. Saya baca-baca kok, teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir. Dan buat teman-teman yang mau request analisa koin ataupun token apapun dan mungkin mau lihat perspektif saya terhadap koin maupun token tersebut, boleh banget kalian tinggal komen aja di kolom komentar di bawah. Dan sesuai janji saya, bakalan saya usahain buat bacain satu-satu. Dan yang paling banyak requestnya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan di sini salah satu token yang saya baca-baca cukup banyak yang request yaitu adalah Turbo. So di video kali ini kita bakal bahas nih salah satu token ataupun meme coin Turbo ini dari segi price action sampai ke beberapa data menarik ya. Yang mungkin bisa kalian tinjau juga seputar meme coin satu ini gitu. Tapi ya tentu seperti biasa disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual maupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not a financial advice. Dan anyway, sebelum itu buat teman-teman yang mungkin belum tahu nih meme coin turbo ini apa dan lain-lain dan mungkin mau tahu lebih dalam, teman-teman boleh banget buat mampir aja ke video pembahasan meme coin turbo saya yang sebelumnya. Karena di situ saya jelasin dengan cukup lengkap dan mungkin di video kali ini saya bakalan lebih berfokus kepada hal-hal yang tadi saya katakan ya, mulai dari segi price action dan lain-lain gitu. Dan di sini kalau kita lihat Turbo per video Nisa Record ada di posisi ke-149 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, makin mendekati top 100 nih untuk meme coin satu ini secara market cap ya di pasar kripto. Dan kalau kita perhatikan untuk harganya per token ini kisaran di 0,005-an US dollar lah ya. Kalian bisa cek di bagian sini gitu buat price-nya per token gitu teman-teman ya. Dan di sini kalau kita cek pertama-tama mungkin dari segi price action atau chart-nya. Nah, lebih kurang seperti ini ya untuk chart atau price action dari Turbo. Dan di sini kita akan coba mulai dari time frame besarnya dulu ya. Let's say di sini saya pakai weekly time frame ya. Nanti kita akan turunin time frame-nya untuk lihat lebih detail. Tapi di sini kita pakai time frame weekly dulu. Dan sebenarnya meme coin Turbo ini udah cukup lama nggak saya bahas. Makanya itu di sini saya akan update. Kebetulan juga banyak dari kalian yang request. So di sini kalau kita sedikit perhatikan sedikit review lah ya atau sedikit flashback untuk meme coin Turbo di mana sebelumnya dia ya ketika di 2024-an ya dia mengalami rally yang lumayan teman-teman. Di sini dia konsolidasi and then dia rally lagi dan terus melakukan hal tersebut sampai satu ketika dia breakdown dari important area-nya yang di sini, which is itu mengubah trajektorinya atau trennya dari yang sebelumnya di sini positif ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat nih relatively bullish teman-teman ya karena ya dia create namanya higher high, higher low dan seterusnya. Teman-teman harusnya juga udah tahu hal tersebut. Tapi by the time dia breakout di sini atau breakdown ya, itu dia berubah atau shifting atau melakukan yang namanya market structure shift ya dari yang sebelumnya bullish nih menjadi bearish gitu teman-teman. Dan akhirnya di sini teman-teman kalian bisa lihat nih di bagian sini lah ya kalau kita coba zoom nih teman-teman. Di sini kita coba lebih deketin untuk chartnya. Nah, kayak gini lebih kurang. Nah, di sini dia melakukan bottoming ya untuk turbo atau bisa kita katakan sebagai local topnya atau local bottom sorry teman-teman. Maksudnya kita say atau katakan ini adalah local bottomnya dan dia mencapai titik terendahnya dalam beberapa waktu terakhir di sini. Dan ini juga di awal April ya yang mana saya katakan pada saat itu memang kebanyakan altcoin maupun meme coin itu membentuk atau create local bottomnya di awal-awal April ini. Dan dari sana dia juga rally lumayan signifikan. Dan kalau kita coba tarik nih dari bawah sini ke atas sini teman-teman. Nah, ya let's say kurang lebih di sini lah ya. Mungkin nggak terlalu presisi tapi kalian bisa lihat dia up ratusan persen gitu, teman-teman ya. So, ya congratulations buat teman-teman yang dapetin momentumnya dan mungkin dapetin cuan. Ya let's say dari meme coin satu ini. Dan di sini kalau kita coba teman-teman untuk turunin time frame-nya. Tapi sebelum itu di sini kita mau lihat dulu bahwasannya ini kan kita bisa kategorikan sebagai satu swing ya teman-teman ya di sini. Jadi kalau kita gunakan Fibonacci, ya let's say kita tarik dari bawah sini. Nah, dari bawah sini ya, lebih tepatnya mungkin kalau mau dipresisiin nih teman-teman dari candle yang ini teman-teman. Nah, kita tarik dari bawah sini ke atas sini teman-teman. Nah, ke sini, tapi saya lebarin ke kanan biar kalian lebih jelas ya. Nah, kayak gini, jadi kita lihat di satu swing-nya. Dan ya di sini untuk lebih jelasnya kita turun ke time frame daily, maka teman-teman bisa perhatikan mungkin kalau misalkan mau kita sedikit presisiin nih di sini kita kurangin aja ke kiri nggak apa-apa biar kalian juga lebih jelas. Nah, kayak gini. Dan sini kita geser sedikit. Nah, lebih kurang kayak gini lah ya. Dan kita bisa lihat bahwasannya di sini teman-teman kita dapat demand area-nya di sini. Yang mana demand area ini kan memang sebenarnya udah menahan pergerakan dari
meme coin turbo ini sejak cukup lama ya. Kalian bisa lihat sendiri nih berapa banyak testing atau sentuhan yang terjadi, di diamond zone di sini. Kalian bisa perhatikan lah ya, mungkin nggak pas bulatannya tapi teman-teman bisa lihat nih untuk, area ini banyak sekali disentuh dan menjadi titik bounce atau titik rebound dari meme coin turbo ini. Sama di sini juga sempat jadi titik, rebound sebelum akhirnya di breakdown ke bawah gitu ya. So, di sini kalau kita perhatikan lebih detail, nah di sini, ketika meme coin turbo ini mengalami kenaikan, seperti yang teman-teman tahu nih, dia mengalami kenaikan, tapi kan, nggak ada ya kenaikan yang, begini terus gitu ya. Sorry teman-teman, nah di sini kalau kita coba rapiin dikit ya, mungkin kayak gini, nah let's say kita gambarin dia mengalami kenaikan kayak gini teman-teman. Nah kayak gini, tapi kan nggak ada ya meme coin yang atau altcoin atau apapun yang begini terus gitu ya, nanjak terus ke atas gitu kan agak sulit ya teman-teman, apalagi nanjaknya begini terus gitu ya, hampir nggak ada gitu teman-teman. Jadi pasti ada koreksinya, pasti ada turunnya, which is kalau misalkan kita lihat di sini, ketika dia mengalami naik, dia juga mengalami koreksi yang juga cukup lumayan gitu ya, dan apalagi nih meme coin, so teman-teman harus hati-hati dengan volatilitasnya, karena kalau kita ukur nih by percentage dari bawah sini atau dari atas sini ke bawah sini, ya kalian bisa lihat lah ya minusnya 50% lebih gitu, ini drawdown yang sangat signifikan ya. So, di sini kalau kita perhatikan ketika dia turun, dia sangat respect sama demand areanya, plus di demand area tersebut juga merupakan, tepat ya area 0,618 ya dari, meme coin ini gitu. So, mungkin nggak presisi banget atau mungkin nggak tepat banget rebound-nya di area 0,618 ya, tapi kan, di antara itu atau masih beririsan dan juga ini tepat ya di demand areanya, ternyata di area tersebut ya meme coin turbo ini ada bounce yang lumayan signifikan dan dari sana kalau kita coba ukur lagi nih, dari bawah ke atasnya kita gunakan, row atau penggaris lah ya, kita di sini pakai rows. Nah, di sini kalau kita bisa perhatikan dia, naik lagi gitu ya, seratusan persen gitu. So, ya congratulation mungkin buat teman-teman yang melihat atau, eee, meninjau hal tersebut ya, harusnya teman-teman udah pada profit lah gitu ya, lebih kurang. Dan oke, di sini kalau kita perhatikan, nah by the time ya dia melakukan pergerakan ini teman-teman, dia udah mulai menunjukkan sign kepada kita atau lebih tepatnya mungkin menunjukkan indikasi kepada kita bahwasannya meme coin ini siap buat rally lagi, dan bahkan yang saya suka adalah ketika dia, melakukan ini teman-teman. Nah, melakukan hal seperti ini, dia tidak breakdown ke bawah atau tidak turun ya di bawah demand area ini, dia masih mempertahankan area support atau demand area yang di sini dan, selanjutnya kita dikasih konfirmasi nih bahwasannya meme coin ini bisa rally kembali gitu teman-teman, atau lebih tepatnya bisa mengalami kenaikan kembali ya ke atas gitu ya dari, demand area ini dan sekarang kalian bisa lihat dia, mengalami rally lagi gitu ke atas. Dan maka dari itu di sini ada beberapa skenario atau kemungkinan yang mungkin terjadi sama price action dari meme coin ini dan tentu ini based on POV atau sudut pandang saya. Maka dari itu bisa aja atau mungkin aja keliru maupun salah. Maka dari itu teman-teman juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research karena jangan teman-teman telan omongan siapapun mentah-mentah dan ya kalian juga wajib ya due diligence dan analisa mandiri juga gitu. Karena tentu portofolio kalian sepenuhnya tanggung jawab kalian dan memang cuman kalian ya yang bisa mengelolanya dengan baik karena yang tahu exactly atau persisnya adalah kalian sendiri juga gitu. So, di sini kalau kita perhatikan salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah di sini kalau kita lihat dulu ya pertama teman-teman, meskipun dia mengalami kenaikan atau rally yang lumayan teman-teman, tapi di sini kita bisa lihat dulu bahwasannya meme coin ini atau turbo ini lagi-lagi tertahan gitu di area supply atau di area resistance-nya ya, yang mana kalau kita lihat bigger picture yang lebih jelas, nah kayak gini, ya mungkin tanpa saya kasih tahu teman-teman apapun ya, karena di sini saya juga udah tandain untuk supply area di mana atau resistance-nya di mana, maka teman-teman tuh bisa lihat bahwasannya turbo ini sangat me-respect ya area di sekitaran ini teman-teman. Nah, ini garis saya agak miring tapi ya kira-kira di kisaran sini lah ya, kalian bisa lihat nih di sini. Nah, kalian bisa lihat nih banyak sekali ya sentuhan yang terjadi di, area ini gitu ya teman-teman. Which is itu menunjukkan bahwasannya memang area ini sangat sangat di-respect gitu sama meme coin ini termasuk di pergerakan kita yang terbaru nih atau yang paling baru, yang paling update. Di mana ternyata meme coin turbo ini membentuk tail atau wick ya yang cukup panjang gitu atau ekor yang cukup panjang, yang mana kalian karena ini time frame-nya daily ya, kalian jangan kira ini persentasenya kecil dan kalau kita tarik ke bawah nih, ke sini ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat tuh belasan persen teman-teman, ini cuman ekornya aja loh teman-teman ya. Jadi mungkin akan banyak position yang terlikuidasi nih atau long position yang terlikuidasi karena mungkin dia FOMO, ada orang yang FOMO atau para pelaku pasar yang FOMO beli di atas dengan leverage yang tidak terkontrol dan akhirnya kalian bisa lihat nih ketika week-nya terbentuk seperti ini ya mungkin ya banyak ya yang kena margin call gitu. Ya so sangat besar harapan saya teman-teman jangan sampai jadi para pelaku pasar yang seperti itu, karena tentu portofolio kalian mahal dan susah dicarinya teman-teman, jadi hargailah portofolio kalian. Dan di sini kalau kita lihat, secara sesama atau secara psikologis deh teman-teman, di sini kan kita sama-sama tahu ya, ketika hal ini terbentuk nih, candle ini terbentuk
Nah, atau wick ini terbentuk ya. Sebenarnya secara candle ini kan kita dapat sign bahwasannya ini tekanan belinya di sini kuat banget teman-teman. Kalian bisa lihat secara volume juga di bawah sini. Ini volume nggak bisa bohong ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat nih transaksinya berarti tinggi sekali di sini. Yang entry juga banyak, mungkin yang akumulasi juga banyak, sehingga menimbulkan candle atau gambaran candle yang seperti ini gitu ya teman-teman ya. Karena candle juga nggak bisa bohong gitu ya teman-teman. Harga nih fakta teman-teman, ini nggak bisa bohong. Dan ketika hal ini terjadi, dia mengalami kenaikan atau penguatan yang signifikan. Ternyata somehow di demand area di sini atau sorry maksudnya di resistance di sini atau di supply area di sini. Nah, di sekitar sini nih, ada orang-orang yang punya konsiderasi atau orang-orang yang take action untuk melakukan either dia profit taking atau mungkin dia beli di atas ya, let's say dia udah beli di atas ini nih teman-teman, terus dia lihat harganya naik ya, let's say ya cut loss lah nggak apa-apa, tapi udah di harga yang lumayan gitu ya, at least nggak rugi-rugi banget dan lain-lain. Tapi intinya teman-teman, ketika melihat pergerakan ini, ada orang yang consider untuk jual atau ada orang consider untuk lepas barangnya atau menjual barangnya gitu ya teman-teman ya. Sehingga terjadilah selling pressure. Dan ketika selling pressure terjadi di area supply atau resistance-nya di atas ini ya, akhirnya kan tekanan jualnya masuk nih di sini teman-teman. Nah, tekanan jualnya masuk dan ketika tekanan jualnya masuk ya kalian bisa lihat nih wujud candle-nya langsung terkena penurunan atau selling pressure langsung terlihat dengan atau direpresentasikan dengan buntut atau ekor yang panjang seperti ini, teman-teman. Lebih kurang kayak gitu. Dan sama di sini juga sebenarnya ya selling pressure juga masih ada, teman-teman. Kalian bisa lihat nih ekornya buntut panjang ke bawah. Ini kan artinya candle yang di sini itu sempat ke bawah, teman-teman. Aduh, ini agak jelek gambarnya, tapi kalian bisa lihat nih candle yang di sini nih yang di tanggal 15 Juli ya, teman-teman ya. Ini tuh dia sempat ke bawah jauh banget, teman-teman. Dia sempat ke bawah jauh sebelum akhirnya naik lagi. Artinya memang selling pressure ada, tapi buying pressure juga masih ada, teman-teman. Yang mana membuktikan ini candle berhasil di closing dengan hijau padahal sempat down sangat signifikan gitu. Dan di sini juga yang cukup disayangkan sebenarnya adalah di next candle-nya kita dapat red candle ya teman-teman ya. Tapi apapun itu ya memang wajar ketika ada koreksi di suatu aset karena kalau kalian lihat nih di sebelumnya kan juga ada koreksi gitu teman-teman ya. Jadi ya jangan heran kalau di sini ada koreksi gitu karena wajar aja ya. So, di sini kalau kita perhatikan lebih detail juga, di sini ada area imbalance yang bisa kalian lihat. Nah, di sini ada area imbalance yang teman-teman mungkin bisa tinjau dan kalau kita coba adjust yang udah di-fill nih karena ada beberapa yang udah di-fill, so kita adjust sedikit kayak gini. Dan inilah area fair value gap atau imbalance yang kita punya dan ini adalah area imbalance terdekat dari turbo. So di sini kalau kita berbicara skenario negatifnya atau bearish-nya dari turbo, ya ada chance buat turbo ini bisa aja nih koreksi atau turun ke level-level harga yang lebih di bawah. Dan salah satu target yang realistis adalah mungkin aja dia bisa nge-fill area imbalance yang ada di sini atau fair value gap yang ada di sini dan baru setelahnya kita bisa lihat nih untuk arah dari meme coin turbo ini kemana selanjutnya. Apakah confirmation yang kita dapatkan adalah dia ada potensial untuk rebound lagi atau justru confirmation yang bisa kita dapatkan adalah dia ada chance buat turun lagi ke demand zone atau area support major ya yang ada di range harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan atau yang ada di bawah sini, lebih kurang kayak gitu teman-teman. Dan di sini juga kalau kita perhatikan sebenarnya beririsan dengan area imbalance di sini, ini juga ada suatu important areanya ya. Let's say di sini kalau kita coba gambarin tipis. Nah, ini saya gambarin kasar aja tapi teman-teman harusnya bisa lihat ya di sini. Di kisaran harga ini teman-teman. Nah, mungkin kalau kita adjust sedikit ke bawah ya let's say kayak gini teman-teman ya. Ini ada suatu area, ya kalian bisa lihat ya berapa banyak sentuhannya di sini. Ya teman-teman mungkin harusnya yang audiens saya udah lama, kalian juga harusnya bisa notice hal tersebut. Di mana di sini tuh ada area support minor teman-teman untuk turbo. Yang mana sebelumnya di sini juga kalau kalian lihat ya, sebelum dia naik signifikan kan di sini juga sempat ketahan teman-teman di resistance ya yang di sini gitu ya. Karena ini memang resistance minor dan by the time di breakout ya kalian bisa lihat seimpulsif apa gitu penguatannya. Jadi ya kalian juga bisa tinjau nih untuk area ini atau demand zone yang di sini dan ini juga kebetulan beririsan dengan area fair value gap atau imbalance yang ada di sini gitu ya. So, dua area ini bisa teman-teman perhatikan apabila memang turbo ini mengalami pelemahan harga kembali gitu ya. Ditambah dengan stochastic RSI-nya nih yang mulai turun atau mulai slowing down, mulai tanking down sepertinya. So, dua area ini teman-teman bisa tinjau lah ya sebagai area-area yang mungkin menarik buat teman-teman perhatikan gitu. Dan di sini kalau kita coba lihat dari POV sebaliknya, let's say kita buat untuk skenario bullish-nya. Ya, let's say misalkan somehow dia tetap turun tapi mungkin dapat rebound di sini atau mungkin sebaliknya, ya kita nggak pernah tahu market itu dinamis, mungkin aja dia bisa langsung naik begini. Nah, kayak gini ya kita nggak tahu. Tapi intinya kalau teman-teman mau lihat untuk turbo ini bisa bullish banget lagi atau at least ya dia bisa eee, memberikan return yang cukup signifikan lagi, ya salah satunya adalah dia harus berhasil breakout nih dari supply area atau resistance ya yang ada di sini. Kenapa? Ya jawabannya cukup simpel. So far setelah resistance ini berubah jadi resistance ya atau lebih tepatnya setelah demand area ini berubah jadi resistance atau
bahasa bayinya mungkin area ini teman-teman, itu di-breakdown ya, di sini kan dia di-breakdown nih. Kita nggak pernah lagi lihat turbo ini bermain di atas area ini. Sampai sekarang ya setidaknya kita belum pernah lagi untuk lihat turbo bermain di atas, area resistance ya atau supply area-nya gitu. So, apabila turbo ini berhasil untuk breakout dari supply area-nya, maka ya at least kita bisa lihat ya turbo ini bisa dapetin return yang harusnya lumayan atau bisa menorehkan return yang lumayan gitu. Dan kalau kita gunakan Fibonacci lagi, kita pakai bantuan Fibonacci untuk lihat secara target yang realistis dari atas ini ke bawah kita coba tarik. Nah mungkin, sedikit kita coba presisiin ya mungkin kayak gini lah ya teman-teman ya. Nah kita tuh bisa lihat untuk target-target yang mungkin realistis mungkin kita bisa pantau di area pertama 1,618 ya. Which is kalau kita lihat teman-teman, di area 1,618 ini juga beririsan sama area, minor nih yang mana di sini kalau kita perhatikan ya mungkin di sini saya gambarin, agak kasarnya aja biar teman-teman mungkin dapat gambaran. Tapi intinya kalau kita tarik ke kanan, nah kalian bisa lihat nih, ini beririsan juga dengan area 1,618-nya yang mana ini, termasuk area support minornya ya, ada di sekitar sini lah. Mungkin ini nggak presisi banget karena agak kasar saya gambar ya. Tapi ya teman-teman intinya dapat gambaran bahwasannya, Fibonacci ini bisa kita gunakan untuk cari, target-target yang realistis juga nih secara price action gitu atau secara teknikalnya. Dan di sini kalian bisa lihat nih, banyak sekali sentuhan ya yang terjadi di kisaran area tersebut atau di important area ini dan ternyata beririsan juga dengan area 1,618-nya gitu. So, di sini kalau kita hapus dulu buat areanya dan kita tinjau lagi, ini kan let's say target pertama nih, ya misalkan anggaplah seperti itu ya teman-teman ya, asumsikan seperti itu dan kalau kita perhatikan next-nya, ternyata di area 2,618-nya, which is kan dua area ini adalah area golden ratio ya dari Fibonacci dan kalau kita perhatikan ternyata area 2,618-nya ini tepat ada di resistance atasnya juga, yang mana ini adalah resistance yang major teman-teman. Kenapa? Ya simple, ini adalah titik all time high-nya atau titik tertinggi yang pernah dicapai sama meme coin ini. Yang mana kalian bisa lihat nih, 2 kali ya ketahan di kisaran area ini dan memang area 2,618 area golden ratio selanjutnya dari Fibonacci-nya itu ada beririsan dengan supply area atau resistance-nya yang ada di atas sini. So, mungkin dua area tersebut bisa kalian tinjau sebagai salah satu target yang realistis apabila untuk meme coin turbo ini berhasil breakout nih dari supply area atau resistance-nya yang di sini. Ya kira-kira kayak gitu ya teman-teman. Dan ya kita udah agak panjang nih ngomongin untuk price action-nya. So, kalau kita pindah ke beberapa data yang menarik mungkin seputar meme coin turbo ini, sedikit data lah ya saya kasih ke teman-teman. So, yang pertama kita bisa lihat dalam beberapa waktu terakhir memang sangat disayangkan secara volume dan open interest mengalami penurunan teman-teman dalam beberapa waktu terakhir. Which kalau kita lihat juga di candle-nya juga kita bisa lihat ya so far memang lagi agak-agak koreksi ya teman-teman ya, karena kita juga lihat tadi buy chart-nya. Dan dalam 24 jam terakhir kalian bisa lihat ini ada sekitar $86.000 yang terlikuidasi di meme coin turbo ini dan kalau kita perhatikan untuk long position-nya ini lebih mendominasi ya dari total value yang terlikuidasi itu, which is sekitar $58,73.000 gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini adalah data analitik dari meme coin turbo dan ya kita harus akui di kuartal 2 sebelumnya ya dia juga cukup positif atau cukup bullish di closing dengan cukup positif ya. Meskipun memang cuma di bulan April nih yang plus, sisanya minus, tapi return di bulan April ini memang karena sangat tinggi ya sekitar 132% buat average-nya ya sehingga dia mengcover ya quote on quote koreksi yang terjadi di bulan Mei dan bulan Juni sehingga ya return-nya secara overall di kuartal 2 adalah 88,9% gitu. Ya masih cukup bagus, masih quite good. Dan kalau kita perhatikan di bulan Juli ini juga dibuka dengan cukup positif ya, yang mana return di bulan Juli ini lebih dari 50%-an teman-teman untuk saat ini setidaknya per tanggal 20 Juli tahun 2025 ini. So gimana menurut kalian terkait meme coin ini? Apakah menurut teman-teman ini adalah meme coin yang masih menarik dan masih ada potensi buat naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi atau justru menurut kalian kayaknya bakal turun dulu deh Bang atau bakalan koreksi gitu ya? Ya boleh kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar di bawah gitu seputar meme coin ini, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga. Dan anyway buat teman-teman yang mungkin mau request analisa koin maupun token, boleh banget kalian tinggal request aja di kolom komen di bawah atau mungkin kalian mau request topik-topik seputar makroekonomi atau yang lain-lain, boleh juga. Tinggal komen aja di kolom komentar di bawah, nanti bakalan saya bacain atau usahain untuk lihat satu-satu dan yang paling banyak requestannya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak meme coin turbo ini. Dan ya mungkin gitu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.